Pria Yahudi ini demo sendirian, tidak percaya negara Israel, justru dukung Palestina. Kekejaman tentara Zionis Israel terhadap Palestina tidak pernah ada habisnya. Mereka tidak segan berlaku keji terhadap anak-anak, pemuda dan lansia Palestina. Bahkan saat dimulainya Intifada kedua pada September 2000, tercatat tentara Israel telah menghabisi sekitar 2.000 anak tidak berdosa. Selain dibunuh, ada anak-anak yang disiksa hingga dipenjara. Peristiwa yang kerap menjadi sorotan dunia, sampai kini belum ada yang dapat menghentikan kekejaman Israel. Meski begitu, ternyata tidak semua orang Yahudi mendukung negara Israel. Meski sedikit ada juga orang Yahudi yang mendukung Palestina. Pria yang satu ini contohnya, dia menyuarakan aspirasinya sendirian mendukung negara Palestina dan menyatakan ketidakpercayaan pada negara Israel. Simak ulasannya berikut ini. Pria Yahudi bawa bendera Palestina. Seorang pria mengenakan baju dan topi hitam khas Yahudi tengah viral di media sosial. Dia dengan berani menyampaikan ketidakpercayaannya kepada negara Israel dan lebih mempercayai negara Palestina. Sembari duduk di pinggir jalan, pria Yahudi itu terlihat membawa bendera Palestina. Selain itu, ada selembar kertas lain bertuliskan slogan untuk membela Palestina. Disebutkan bahwa pria Yahudi tersebut termasuk anggota dari Neturei Karta, yang secara bahasa berarti penjaga kota, sebuah kelompok religius Yahudi yang resmi dibuat di Yerusalem tahun 1938. Seorang Yahudi dari Neturei Karta, sebuah kelompok agama Yahudi Haredi, memegang bendera Palestina dengan slogan, tulis dalam keterangan foto di laman Instagram akun @e.on.palestina. Tidak percaya Israel. Kelompok Neturei Karta sejak lama menentang Zionisme dan pembentukan negara Israel. Mereka meyakini bahwa orang Yahudi dilarang untuk memiliki negara sendiri hingga datangnya Mesias Yahudi. Ditambah lagi, mereka menilai Zionis Israel dianggap telah sekuler dan mengotori tembok ratapan, sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dianggap sebagai Shekinah atau kehadiran ilahi. Dalam poster yang dibawanya, pria Yahudi itu menuliskan bahwa dia dan kelompoknya adalah Yahudi, namun mereka bukanlah Zionis. Mereka tidak percaya pada negara Israel dan lebih percaya pada negara Palestina. Kami Yahudi bukan Zionis, kami tidak percaya pada negara Israel, tapi kami percaya pada negara Palestina, ujarnya. Banjir pujian dan doa untuk kemerdekaan Palestina. Seluruh negara di dunia, khususnya negara Islam, mengutuk aksi-aksi yang dilakukan Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Apa yang dilakukan pria Yahudi itu lantas menjadi viral dan panen pujian. Seseorang mohon peluk pria itu, tulis @seseorang peluk pria itu. Brahman much respect, tulis _stones. Well done to him, very brave, tulis @Laurin de Burka. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak percaya pada Israel dan ada beberapa orang Arab pergi untuk mendukungnya. Rasa hormat untuk pria Yahudi ini karena jujur, tulis Ranghat Weshasi. Banyak orang kecil yang di banyak tempat kecil melakukan banyak hal kecil dapat mengubah wajah dunia. Galeri Sisi Timur Berlin 1990, tulis @Brit for Bethlehem. Palestina akan merdeka satu hari nanti, tulis @Kami_Daddy. Berikut seorang Yahudi yang berusaha menyampaikan aspirasinya untuk membela Palestina. Tragedi mencekam yang terjadi di Israel, 45 orang tewas saat upacara agama Yahudi, pemerintah Israel diselidiki. 45 orang tewas di Israel setelah upacara keagamaan digelar di negara tersebut. Penyelidikan atas tragedi itu kini dibuka.
Pengawas keuangan negara Israel yakni Mattanyahu Engleman menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan pada pemerintah usai insiden upacara keagamaan yang dihelat di Gunung Meron tersebut. Saya mengumumkan hari ini saya akan membuka tim audit khusus yang akan menyelidiki terkait tragedi ini, ujar Engleman seperti dilansir dari Reuters. Israel menetapkan hari berkabung pada hari Minggu setelah salah satu bencana sipil terburuknya terjadi. 6 warga Amerika Serikat termasuk di antaranya yang tewas bersama dengan 2 warga Kanada, seorang warga negara Inggris dan seorang warga negara Argentina. Kantor Engleman dapat memeriksa dan mempublikasikan temuannya tetapi tidak dapat mengajukan tuntutan pidana. Beberapa pihak telah meminta pemerintah untuk membentuk komite tingkat yang lebih tinggi dengan otoritas yang lebih besar untuk menyelidiki apa yang terjadi. Kantor pengawas keuangan beberapa tahun lalu diberi label berbahaya di kompleks Gunung Meron di Israel Utara, tempat festival berlangsung pada Kamis dan Jumat pekan lalu itu. Pemerintah dan polisi disebut enggan membatasi jumlah pengunjung di situs tersebut hingga menyebabkan insiden itu terjadi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjanjikan penyelidikan setelah kematian tersebut. Sebagai informasi, puluhan ribu orang Yahudi ultra-ortodoks memadati makam orang bijak abad kedua, Rabbi Shimon Bar Yochai, untuk perayaan Lag BaOmer tahunan. Di beberapa titik, kerumunan besar masuk ke dalam terowongan sempit dan 45 orang termasuk anak-anak mengalami sesak nafas dan juga terinjak-injak hingga tewas. Di sisi lain, merinding, begini insiden yang terjadi di festival keagamaan Yahudi. Korban tewas dan luka-luka makin bertambah. Begini kondisinya. Tragedi kemanusiaan terjadi di Israel bagian utara. Informasi terkini, kembali ada jenazah 32 orang tewas dan ditemukan di situs ziarah Yahudi di Israel telah diidentifikasi. Diberitakan juga sekitar 150 orang terluka. Sebelumnya diberitakan 100 orang luka-luka dan 30 orang meninggal. Proses identifikasi dihentikan sementara selama 24 jam pada hari Jumat untuk memperingati Sabat, yaitu hari istirahat orang Yahudi. Pekerjaan dilanjutkan setelah matahari terbenam pada hari Sabtu yang menandakan berakhirnya hari Sabat. Sejauh ini, 22 jenazah kembali dievakuasi untuk dimakamkan. Mereka yang meninggal diyakini sebagian besar adalah laki-laki dewasa atau anak laki-laki dari komunitas ultra-ortodoks. Peserta festival dipisahkan secara gender dan salah satu insiden terjadi di bagian peziarah laki-laki. Bahkan beberapa korban juga diyakini warga negara asing termasuk Amerika Serikat. Situs yang berbasis di Inggris, Jewish News, melaporkan bahwa seorang pria berusia 24 tahun dari Manchester, Inggris juga termasuk di antara yang tewas.